Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iksan dari The El Nino Bike. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengenalan produk dari Surly Crosscheck. Untuk Surly sendiri ini adalah salah satu produk sepeda dari Amerika ya. Namun untuk pembuatannya sepeda Surly Crosscheck ini dibuat di Taiwan. Untuk frame Surly Crosscheck ini menggunakan frame berbahan besi yang sangat bagus, nyaman dan juga stabil dengan tubing klasik, tubing-tubing bulat. Untuk kegunaannya sendiri ini adalah sepeda yang dipakai untuk komuter. Namun untuk sejarahnya ini namanya Crosscheck ini dulu sempat dipakai untuk event balapan cyclocross yang saat ini tuh lebih fenomenal dengan sebutan gravel bike. Sepeda Surly Crosscheck ini menggunakan lingkar roda dengan dimensi lingkar roda 700C dan sangat ideal untuk dipakai di jalan raya maupun mau melewati lintas jalan kerikil yang sekarang lagi hits itu sepeda gravel teman-teman. Baik teman-teman, ini untuk job garapan kali ini saya bakal mindahin dari frame untuk full bike Surly Crosscheck dari size 54 ke 56 karena sebelumnya ini pemiliknya nyobain size-nya kurang tinggi. Jadi karena dapat frame yang baru dan juga frame yang lama juga belum lama, langsung diganti pakai frame 56. Baik teman-teman, simak terus video dari Iksan The El Nino. Kali ini saya bakalan lanjut pada proses perakitan dan juga pembongkaran. Terlebih dahulu saya bakal melepas pada bagian remnya. Untuk Surly Crosscheck ini menggunakan V-brake ya teman-teman, belum menggunakan disc brake. Namun nggak usah khawatir ya, yang namanya V-brake juga tetap pakem dan nyaman. Keunggulan menggunakan rim brake ini sebenarnya untuk bobot pasti akan lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan disc brake. Baik, setelah selesai pada proses pelepasan di bagian V-brake, selanjutnya beralih ke bagian roda. Aku bakal melepas di bagian roda belakang. Nah, untuk rantainya sendiri sudah menggunakan rantai yang menggunakan sistem missing link, sambung rantainya jadi lebih gampang. Kali ini saya menggunakan alat untuk melepas rantai missing linknya dari produk Yaban. Caranya seperti ini teman-teman ya. Kumpulkan di wadah yang sudah disediakan. Lanjut pada proses selanjutnya untuk melepas di bagian crank dengan menggunakan kunci L nomor 8. Untuk kunci L yang saya gunakan seperti biasa, saya selalu menggunakan produk kunci L dari produk Technocraft. Enaknya Technocraft itu harganya lumayan murah, lanjut tingkat presisinya bagus. Di bagian genggaman juga sudah di coating yang ada cat yang nggak gampang licin lah, kalau misalkan kita genggam tetap berat gitu loh. Untuk trackernya sendiri saya menggunakan tracker dari produk Paktul. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bermampir atau berkunjung ke The El Nino Bike, yuk silahkan monggo datang saja langsung ke Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 181 Bekasi Timur, tepatnya di depan SMA 1 Negeri Bekasi. Nah, setelah crank kemudian bottom bracket terlepas, selanjutnya aku bakalan lepas di bagian rear trailernya dengan menggunakan kunci L nomor 4 dari produk Technocraft juga. Untuk RD yang digunakan pada Surly Crosscheck kali ini, untuk produk yang digunakan adalah produk Microshift Acolyte Express. Untuk shifternya itu 8 speed, RD-nya juga sama 8 speed. Rasio gear yang digunakan adalah 12 sampai dengan 42T. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen ngerakit Surly Crosscheck, penting banget nih, ini salah satu komponen yang jarang ada yang jual, yaitu kabel guide down tube ya. Di kabel guide down tube ini biasanya saya kalau beli melalui
online shop ya, tapi banyakan di luar negeri atau melalui BMTB online, itu pun kalau ada produknya Velo Orange. Oh ya teman-teman, Surly cross check ini untuk frame maupun forknya itu menggunakan bahan dari chromoly steel. Kode chromoly steelnya itu 4130. Untuk desainnya yang saya suka banget yaitu tubing-tubing klasik, tubing bulat ya, dengan look dan juga looknya itu di bracing ya, menggunakan las kuningan, sloping down treat eyelet, juga eyeletnya juga banyak banget dan banyak fungsi pada saat kita butuh menggunakan fender ataupun mau pasang rak, itu sudah banyak disediakan lubang-lubang eyelet. Kemudian kita bisa improvisasikan keinginan kita untuk sepeda ini, apakah mau dipakai commuting ataukah mau dipakai sepeda touring. Juga untuk Surly Crosscheck ini multifungsi gitu loh, jadi salah satu referensi lah bagi saya ini sepeda yang paling nyaman untuk dipakai long ride, kemudian commuting ataupun pengen touring juga oke. Karena untuk bannya juga support menggunakan ban 700C kali 35, kalau bawaannya itu menggunakan Kenda Quest ya teman-teman, 700 kali 35. Nah, pada proses pemindahan bagian headset, kali ini saya menggunakan alat bantu press dari bearing puller dari produk Tropri, yang mana alat ini sangat efektif banget, bisa pakai buat BB, bisa buat ngepres headset. Wah, serbaguna banget. Ini headset menggunakan produk dari Kenrick dengan ukuran dimensi insertnya itu 42 mm. Nah, desainnya juga keren ini untuk pakai Kenrick. Komponennya wis pokoknya tampilan klasik banget tapi ada kesan modern, jadi enak. Steeringnya juga stabil, insyaallah kalau udah pakai bearing mah udah pede lah buat nahan beban, kontrol, cornering sama yang lain-lain. Ini sepeda pasti nyaman. Produk stem dan juga handlebar yang digunakan dari fullback Surly Crosscheck kali ini nggak ada mereknya ya, tapi untuk desainnya ini jelas nampak banget kalau stangnya itu race bar dipakai buat MTB biasanya. Oh ya teman-teman, untuk drop outnya ini sangat unik banget ya, dan ini biasanya kalau ciri khas sepeda klasik ataupun sepeda-sepeda yang punya nilai seninya tuh biasanya punya drop out yang ada adjuster seperti ini. Jadi untuk posisi wheelbase nya bisa di adjust seperti ini teman-teman, untuk adjusternya. Nah, lanjut saja ya untuk proses pemasangan roda belakang supaya lebih mudah. Untuk posisi adjust di bagian bautnya tadi pastikan udah pas tengah. Nah, seperti ini kurang lebih. Untuk hubnya sendiri, untuk Surly Crosscheck ini menggunakan hub dari produk Novatec ya. Untuk RD nya tadi yang saya jelaskan ini menggunakan produk RD dari Microshift. Nah, 8 speed, tapi keren sih 8 speed tapi rasio gearnya 12 sampai 42 T loh. Untuk remnya kali ini menggunakan produk dari Tektro. V-brake-nya juga enak, lembut, pakemnya juga nyaman. Oke lah, worth it banget buat jalan-jalan. Kemudian untuk bagian V-brake ini jangan lupa untuk cek untuk tingkat cengkeramannya. Setel menggunakan kunci obeng plus lah ya, supaya cengkeramannya stabil dan juga seimbang. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, menurut informasi yang saya baca, untuk clearance jarak ban ukuran bannya itu direkomendasikan untuk 742 tanpa menggunakan fender. Jadi kalau misalkan ada yang pengen pakai fender, baiknya nanti bannya pilih yang ukurannya di bawah 42 seperti itu, karena memang desainnya agak mepet ya, dari ban kemudian ketemu frame seperti itu. Baik teman-teman, lanjut saja pada proses pemasangan bottom bracket. Kali ini untuk masang bottom bracket saya menggunakan kunci dari produk Super B. Untuk cara pemasangan bottom bracket ini dipastikan untuk posisinya jangan sampai kebalik. Untuk ngencenginnya arah ke roda ban belakang seperti ini sampai
betul kenceng. Udah pasang kanan kiri, lanjut pasang untuk cranksetnya. Crankset dari bawaan dari Fullback Surly Crosscheck ini menggunakan crank dari produk Samox 3 pieces ya kan, BCD 110, taper square bottom bracket, centering 40T. Jos pokoknya. Single melibas tanjakan pakai sprocket 42T. Cukup lah. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas, jangan sampai lupa masang. Mungkin kalau teman-teman mau cari referensi juga ada dari produk Shimano itu juga, tapi barangnya agak jarang ya. Kalau ada juga harganya lumayan, kurang lebih 400 ribuan. Shimano Ultegra ataupun Dura Ace bisa sampai 600 ribu waktu itu. Luar biasa gorengannya, emang jarang banget sih yang nyetok, hanya orang-orang tertentu. Mungkin kalau referensi dari saya pakai produk dari Velo Orange, beli dari BMTB online biasanya suka ada. Nah, untuk jalur kabelnya pakai jalur kabel bawah seperti ini. Nah, jangan sampai salah ya, karena kanan itu buat RD, kiri buat bagian FD. Seperti tadi menggunakan kunci L4 untuk ngencenginnya. Kalau udah, lanjut pasang untuk bagian rantainya. Untuk rantai bawaan dari sepeda Surly Crosscheck ini menggunakan rantai dari produk KMC X8. Aku sangat seneng pakai KMC, itu enak. Selain tampilannya juga bersih, mengkilap, pakai warna silver, bersihnya juga gampang banget. Untuk durability-nya juga untuk produk KMC ini sangat-sangat bener-bener awet, bisa sampai 2000 km daya tahannya selama ini saya kontrol. Baik, setelah terpasang untuk rantainya, cross check lagi di bagian rear bladdernya, pastikan perpindahannya udah nyaman. RD microshift sama shifter microshift ini lumayan responsif loh ternyata. Walaupun ya materialnya itu RD sama shifter itu kayak dari bahan plastik, tapi oke lah kalau kita pakai buat commuting cukup, nggak harus pakai material yang istimewa. Kalau misalkan beda kayak pakai Ultegra ataupun Dura Ace ataupun memakai komponen-komponen dari produk Shimano atau SRAM, kan yang ngebedain bahan mahal sama yang murah sebenarnya kalau dipakai kencang tak sih responsifnya sama tingkat kestabilannya. Tapi ini udah cukup kok produk dari Microshift. Lawang kan ini gunanya kan sepeda didesain buat commuting, jadi gak usah nganggo ya sing larang-larang lah, sing penting responnya juga lumayan bagus. Nggak delay. Nah, ini untuk masang battle cage sengaja dipasang di bagian seat tube. Alasannya kenapa? Karena ini kan konsepnya mau dipakai long ride jarak jauh ataupun pakai touring. Di area down tube sama top tube bakal dipasang tas buat muat barang seperti itu teman-teman. Nah, ini aku bakalan tak lepas lagi karena memang rencananya mau tak pasang fender. Nah, fendernya ini beli produk Velo Orange, udah dilengkapi dari baut-bautnya, kemudian ada klemnya. Terus dari produk Velo Orange ini yang bikin saya seneng itu besinya itu dilapisi warna chrome, tebel, nggak gampang penyok, desainnya keren. Udah gitu batangan untuk penyangganya itu juga kokoh. Nah, kalau diketok-ketok juga nggak bunyi, kalau kena gunjalan juga bener-bener stabil banget. Makanya nih fender Velo Orange luar biasa. Kalau jenengan beli melalui akun online shop di BMTB online, itu harganya terakhir saya ngecek 1.640.000 loh. Fender tak 1 juta luweh. Tapi ya karena untuk kepuasan, memang desainnya juga beda sama vendor-vendor lain ya. Velo Orange ini memang bagus sih ya. Kalau harga segitu dengan sepeda yang istimewa Surly kayak gini ya cocok lah buat dimodalin supaya fungsional banget lah. Karena vendor ini kan kegunaannya buat biar nggak nyiprat-nyiprat kalau misalkan kena kerikil atau mau kena percikan air, jadi sepeda tetap clean gitu loh. Nah, satu lagi nih di bagian stopper atau penyangganya ini dilapisi sama bantalan yang terbuat dari kulit asli loh. Nah, ini kan ada baut di belakangnya, baut itu ada cantolan tuh.
Nah, dikasih peredam dari bahan kulit yang warna coklat ini tuh bahannya kulit. Istimewa banget sampai kepikir detail masang baut aja dikasih ganjelan. Yang gunanya itu kalau misalkan kena gucangan itu tidak menimbulkan efek bunyi getaran. Jadi bagus banget lah ini, recommended banget kalau Velo Orange itu keren memang. Nah, untuk masang tiang penyangganya ini, nah setelah terpasang 2 baut di bagian down tube sama dengan seat stay, selanjutnya pasang roda dulu supaya bisa di-adjust tuh di bagian penyangganya ini. Nah, untuk adjustnya ini gampang banget, tinggal masukkan buat klemnya. Selanjutnya baut L4 nya ini tinggal dipasangkan, dikencangkan seperti ini teman-teman. Nah, nanti ini bisa disesuaikan untuk baut penyangganya ini, melihat lingkar roda sama estetikanya itu pantas. Nanti kalau sekiranya kepanjangan di bagian tiang penyangganya ini bisa dipotong, tapi karena ini ukurannya udah pas banget, nggak usah dipotong, segitu aja udah cukup, masih ada sisa lebihan. Nah, kayak gini tampilan dari belakang, keren banget bukan? Gak ada hambatan juga, untuk di bagian fendernya juga keren, diketuk-ketuk tadi coba gak ada guncangan. Jos pokoknya, memang Velo Orange keren. Nah, selanjutnya bakal pasang fender di bagian roda depan. Terlebih dahulu dilepas dulu bannya, kemudian masang baut kecil yang dikaitkan dengan baut L yang agak panjang seperti ini teman-teman. Nah, setelah terpasang, jangan lupa untuk dikencangkan dengan menggunakan kunci L dan juga kunci pas nomor 10. Nah, seperti ini. Untuk fender Velo Orange ini memang gak seperti fender yang lain, umumnya memang desainnya memang luar biasa. Jadi kenapa harus masang bautnya dulu, karena yang namanya fender Velo Orange ini ada peredamnya juga untuk bagian depan. Nah, untuk di fendernya ini memasang itu, ini kan ada lubang tuh di pas bagian fendernya, di pas tengah. Nah, fendernya masukin seperti ini. Selanjutnya kalau misalkan lubang yang ada di fender sudah masuk di bagian baut yang dicantelkan di bagian fork dalam tadi, lanjut pasang tuh murnya di bagian bawah. Nah, sebelum masangin ke fender juga itu di bagian fender ada peredam. Nah, peredamnya itu bentuknya karet. Nah, untuk masangin murnya ini aku pakai alat bantuan kunci shock nomor 10 mm. Nah, kalau pakai kunci ratchet kurang kejangkau, dia nggak mau muter, pakai kunci T. Aku nyoba pakai kunci ini emang agak kangelan karena ruangnya emang agak sempit. Di situ ada baut, ya harap maklum, agak kangelan, memang sempit banget. Jadi saya rekomendasikan menggunakan kunci T seperti ini. Memang agak pelan-pelan, tapi ya yang penting masangnya tepat, insya Allah sih bakalan ketemu nyaman gitu loh. Nah, fendernya ini kebetulan pernah dipakai juga untuk di sepeda Surly. Jadi untuk bagian penyangganya itu emang udah dipotong nih sebelumnya sama pemiliknya, tinggal masang aja. Nah, kalau misalkan fender yang di bagian fork udah kepasang, seperti biasanya langsung pasangkan klem, kemudian dipasang di bagian forknya itu ada lubang bautnya seperti ini. Bisa masang klemnya dulu kemudian baru tiang penyangganya dimasukin, gak apa-apa, cara mah bebas. Yang penting fungsinya klem ini sama tiang penyangga berfungsi sebagai adjuster untuk penyeimbang posisi estetikanya untuk fender kanan kiri supaya seimbang. Kemudian ban ataupun bagian roda itu nggak nyangkut di bagian fender gitu. Ini mah bener-bener kuat banget, keren banget pokoknya untuk Velo Orange ini teman-teman, recommended banget, nggak salah kalau beli produk Velo Orange, memang bagus. Tara, jadi deh sepeda komuternya keren banget bukan? Nah, seperti ini tampilannya teman-teman dari drivetrainnya.
kemudian cranknya. Nah ini logo Velo Orange nya nih, wah kayak jeruk warnanya oranye. Manis banget bukan? Sadelnya juga mantep, ini pakai WTB Volt. Untuk catnya juga klimis ya kan. Handlebarnya menggunakan handlebar remonten. Terus di sini tak tambahin lagi keranjang biar bisa bawa barang-barang sampean tuku mie ayam iso bungkus masukin ke keranjang lah. Baik teman-teman, terima kasih matur suwun sangat sudah menonton tayangan dari video Delino Bike. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen ya. Jangan lupa subscribe buat ngedukung terus tayangan dari Iksan Delino. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.